lihat itu terjadi juga di berbagai daerah. Wow. Dia nyampaikan, ini gara-gara di atas itu memberikan contoh buruk, sehingga berlaku juga di bawah. Jadi saya cuma mau nasihati istri-istri komisioner kan, hati-hatilah dengan kelakuan suami-suami Anda. Ada penyakit menular tadi yang menurut saya juga merusak pemilu. Jadi ini informasi yang menyampaikan anggota DKPP. Dia sendiri betapa pusingnya dia, betapa kacaunya tadi. Dia menyediakan masalah yang sama juga, tapi di daerah. Kasus asusila juga, kasus pelecehan juga, tapi terjadinya di provinsi, di kabupaten kota. Jadi cerita ini gara-gara ini yang di atasnya kasih contoh. Jadi semua jadi ikut vulgar begitu. Makanya kita bilang kasusnya Hashim ini mestinya bisa memantik banyak whistleblower kan. Baik itu jajaran sekretariat penyelenggara yang pernah jadi korban, atau jangan-jangan peserta pemilu juga pernah jadi korban kan. Ada pengaruh dari kuasa yang bisa mereka gunakan kan Mas dalam situasi mereka sebagai penyelenggara pemilu ya. Kasus wanita Mas kan sebenarnya karena itu. Wanita Masnya mau jadi peserta pemilu kan. Dan Mas Hashim juga nggak boleh dikorbankan sendiri, bukan dikorbankan ya, hanya disanksi sendirian. Dia juga harus speak up bahwa banyak juga pelakuan yang sama ada di komisioner yang mana saja. Kan kemarin itu jangan kalau dia speak up buka, pelakuannya dia masih banyak. Dia jaga itu. Nah, yang menarik ini Mas, dulu Ketua KPU Pak Arief Hidayat Budiman itu pernah menghadiri sidang. Ini sidang langkah hukum nih dari komisioner KPU yang bernama Bu Evi Nurbidah pendaftaran gugatan saja, dan itu disanksi karena sebagai ketua dipecat karena menemani orang yang akan melakukan proses hukum. Ini benar nih. Anehnya kemarin Mas, ketika Pak Hashim disanksi, ketemu konferensi pers, seluruh ketua KPU, bukan seluruh ya, hampir sebagian besar ketua KPUD di berbagai provinsi hadir mendampingi. Hashim konfres. Ini mereka dianggap nggak apa-apa, nggak ada masalah menemani pelaku perbuatan asusila. Sementara Pak Arief dipecat jadi komisioner hanya menemani temannya untuk melakukan proses hukum yang dibenarkan undang-undang. Nah ini kan KPU mungkin nggak dilaporkan juga. Sangat dilaporkan. Beberapa teman-teman kan sudah niat akan melaporkan itu. Karena berbasis putusan DKPP yang lama, menemani teman menempuh langkah hukum saja disanksi pemberhentian. Ini komisioner daerah menemani orang yang kemudian juga dan konversinya di kantor KPU. Kantor KPU. Pasca jadi dia dipecat putusan itu sekitar sore ya begitu ya tanggal 3. Terus menjelang maghrib atau habis maghrib itu menjelang maghrib singkat saya Hashim konfres di kantor KPU 5 bulan ditemani 5 komisioner ya, karena ada komisioner RI yang tidak ikut waktu itu. Terus di belakangnya itu ketua-ketua KPU provinsi, ada hampir 10 provinsi. Padahal dipecatnya atas kasus yang memalukan dan merusak harkat martabat KPU. Kelembagaan. Saya nggak tahu tuh apa pikiran komisioner KPU RI yang ikut menemani dan apa juga pikiran ketua KPU provinsi yang ikut menemani. Semoga mereka nggak berpikir permisif ya. Tapi dengan situasi seperti ini ya, kira-kira bagaimana dengan pilkada ini? Kita pilkada kan sedang berproses kan.